Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Wardani Yurinanda akan menjelaskan novel Emma dengan teori Erik Erikson Psychosocial Development. Novel Emma yang ditulis oleh Jane Austen pada 1817 adalah novel yang mengungkapkan perkembangan meyakinkan protagonis dari ketidakdewasaan menjadi kedewasaan yang rasional dan tulus, mencerminkan perkembangan psikologis protagonis yang koheren dan harmonis. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson ada 8, yaitu infansi, toddler, infansi masa bayi sampai 1 tahun, 2 toddlerhood 1 sampai 2 tahun, yaitu otonomi versus malu dan ragu. Yang ketiga preschooler 3 sampai 5 tahun, inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat elementary school 6 tahun sampai masa pubertas. Yang kelima adolescent remaja sampai 20-an tahun, identitas dan kebingungan peran. Yang akan disajikan dalam novel Emma ini yaitu adolescence and young adulthood, yaitu keintiman dan isolasi 20-an tahun sampai 40-an tahun. Itu tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan yang biasanya terjadi pada masa dewasa muda. Nomor 7 middle adulthood, bangkit dan stagnan 40-an sampai 60-an tahun. Yang ke-8 late adulthood, 60-an tahun ke atas, integritas dan keputusasaan. Yang pertama yang digambarkan dalam novel ini yaitu industri versus inferioritas. Emma diperkenalkan sebagai putri berusia 21 tahun dari seorang lelaki tua kaya. Dia telah menjadi Nyonya Hartfield sejak dia berusia 12 tahun. Ibu Emma meninggal jauh sebelum mereka dan saudara perempuannya menikah, jadi Emma dibesarkan oleh Miss Taylor yang baru saja menikah. Pendidikan Emma berperan dalam membentuk karakternya. Miss Taylor dipekerjakan sebagai pengasuh untuk Emma dan saudara perempuannya Isabella setelah kematian ibu mereka, tetapi dia bertindak lebih sebagai kakak perempuannya yang berhati lembut dan tegas, terutama untuk Emma. Miss Taylor seperti rekan yang setara daripada guru, sehingga Emma tidak memiliki batasan untuk berdebat dengannya yang terkadang tanpa rasa takut untuk menegurnya. Yang kedua, identitas versus kebingungan. Setelah pernikahan Miss Taylor, Emma ditinggalkan sendirian dan kesepian yang menyakitkan dan tidak dikenali siapapun kecuali dirinya sendiri. Pada tahapan Erikson, Emma terakhirnya menghabiskan waktu dengan teman sebaya dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab serius. Namun dia menemukan dirinya dalam posisi tidak diinginkan siapapun. Peran Emma saat ini sangat membingungkan dan identitasnya tidak dibentuk dengan formasi yang sehat. Akhir dari novel ini, dari awal perjalanan Emma hingga akhir novel, dengan teori perkembangan psikososial Erikson tidak mengungkapkan jejak perkembangan sosial atau psikologis apapun. Emma gagal dalam tahap industri versus inferioritas dengan tidak mempelajari atau meningkatkan keterampilannya. Dia menanggung akibatnya nanti ketika dia merasa rendah diri dengan keterampilan Jane yang sebenarnya. Dipuji berlebihan oleh pengasuh dan ayahnya, Emma tidak menyadari kelemahan atau kekuatannya dan dia harus menghadapi kehidupan nyata tanpa perlengkapan atau persiapan. Pada tahap identitas versus kebingungan peran, Emma tidak mampu mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang sekitarnya. Hubungannya dengan ayahnya dicadangkan, hubungannya dengan Harriet tidak sehat karena dia memerankan sosok ibu yang tidak diperankan dengan baik. Hubungannya dengan Jane benar-benar sebaliknya, dan akhirnya hubungannya dengan Tuan Knightley adalah bukti bahwa dia tidak pernah ingin menjadi dewasa. Identitas Emma bingung dan pengetahuan dirinya tidak didapat. Kegagalan tahap perkembangan psikososial ini merupakan indikator kegagalan dalam tahap keintiman versus isolasi. Meski Emma menikah di akhir novel, pernikahannya tidak serta-merta menandai kedewasaannya. Pernikahan Emma bukanlah pasangan yang sebenarnya berdasarkan perasaan cinta timbal balik yang murni. Pernikahannya dengan Tuan Knightley pada dasarnya didasarkan pada keinginannya untuk menjaga agar Tuan Knightley tetap dekat dengan keluarganya dan tidak kehilangan dia karena orang lain. Jika dia menjamin bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain, dia tidak akan menikah dengannya. Jika pernikahan Emma dilihat sebagai elemen yang menandai Bildungnya, maka Bildungnya bukanlah Bildung yang asli. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.